Hari ini kita bicara tentang King has come, Raja yang sudah datang. Kristus yang sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di dalam pembacaan Alkitab kita, banyak kali julukan atau metafora daripada Tuhan Yesus. Pernah dia dipanggil sebagai anak manusia, dia dipanggil sebagai guru, dia dipanggil sebagai nabi. Dan untuk kita, secara khusus, kita selalu memanggil dia sebagai raja. Kita menekankan satu julukan yang harusnya ada dalam setiap hati kita senantiasa. Bahwa dia bukan cuma nabi, dia bukan cuma guru, tapi dia adalah raja. Kenapa? Sebab kita tahu kita nggak pernah hidup di dalam sebuah kerajaan atau di sebuah tempat yang dipimpin oleh seorang raja. Betul ya? Kita biasa melihat kalau presiden buat aturan, nggak lama ada demo. Bahkan kita sering melihat gak sedikit orang-orang yang berani menghina, mengolok-olok, betul ya, merendahkan pemimpin kita dengan alasan kebebasan bersuara. Betul? Nah saya mau beritahu, tapi tidak berlaku untuk seorang raja. Saudara tahu, kalau ada warga negara tidak mendengar, tidak melakukan, tidak menghormati titah atau perkataan daripada raja, hukumnya apa saudara? Gantung. Betul, mati. Sebab perkataan raja seperti perkataan Tuhan. Perkataan raja, perkataan yang sama sekali tidak boleh dipandang remeh. Maka itu kita perlu menekankan. Dan kita mengajarkan untuk kita menghormati para pemimpin tentu saja. Tapi pemimpin tertinggi kita adalah raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kedatangan Kristus yang pertama sudah datang. Seharusnya sudah. Gak ada lagi yang yang gak mengerti, gak merasakan, bingung tentang kedatangannya yang pertama. Sebab ada satu doa yang harusnya kita semua hafal, harusnya itu menjadi pegangan kita, karena diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri waktu para murid bertanya, Tuhan ajarkanlah kami untuk berdoa. Bagaimana kita harus berdoa? Tuhan gak ngajari doa syafaat. Bukan berarti doa syafaat salah. Tuhan gak ngajarin doa peperangan dalam roh, betul ya? Bukan berarti doa itu salah. Tapi Tuhan mengajarkan, Thy kingdom come, Thy will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di sorga. Nah itu dari dulu, dari awal Tuhan Yesus ingin kita semua yang menjadi murid-murid Kristus dari awal merasakan, mengerti dan menyadari bahwa kedatangannya membuat kehidupan kita berubah. Kita memang masih hidup di bumi, tapi suasana kehidupan kita, atmosfer kehidupan kita, situasi hati kita harus seperti di sorga. Saudara ingat di Kisah Para Rasul, bagaimana keadaan murid-murid Kristus hari itu, mereka dalam kondisi sulit. Mereka dalam kondisi makan aja sering kekurangan. Makanya sampai ada orang-orang yang akhirnya harus menyerahkan tanahnya, harta miliknya untuk dijual, untuk supaya mereka semua bisa makan secara rata. Tetapi dikatakan di situ, tiap-tiap hari dalam kondisi yang sulit, bukan cuma susah makan, termasuk
dikejar-kejar pemerintahan Romawi yang hari itu sedang menjajah bangsa Israel. Mereka dalam keadaan yang sulit, mereka dalam keadaan yang tidak nyaman, mereka dalam keadaan yang bisa dibilang berbahaya. Tetapi dikatakan di kitab Kisah Para Rasul, mereka kumpul setiap hari, bersuka cita, bisa memuji Tuhan, bahkan tiap-tiap hari dalam kondisinya yang seperti itu, ditambahkan orang-orang yang mau jadi murid Kristus. Dan yang luar biasa lagi, mereka disukai oleh semua orang. Nah, kalau saudara renungkan ayat itu, apa yang terjadi dalam komunitas itu? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan hidup terancam, tapi tiap-tiap hari mereka bisa berkumpul, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa mengucap syukur, dan yang luar biasa ada banyak orang yang mau ikut dan disukai oleh banyak orang. Kira-kira apa magnetnya? Apa yang terjadi dalam komunitas para rasul itu? Menurut saya, doa Tuhan Yesus. Yaitu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Tentu saja bukan yang dilihat kasat mata dalam bentuk benda-benda. Tetapi suasana hati mereka yang akhirnya mendrive perilaku mereka. Yang akhirnya membuat langkah-langkah kehidupan mereka, nilai-nilai kehidupan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, mendatangkan sukacita, ucapan syukur. Dan banyak orang terpengaruh dan mau datang. Akhirnya mereka bersama-sama ngalami kerajaan Tuhan di situ. Itu yang terjadi. Dan harusnya itu terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Nah, saya tahu hari ini kata Kristen hari ini adalah sebuah agama. Zaman para rasul, mereka nggak pernah menyebut dirinya Kristen. Tapi karena perilaku mereka, karena kondisi komunitas mereka, karena gaya hidup dan nilai-nilai kehidupan yang mereka tunjukkan, mereka disebut Kristen. Betul? Hari ini, maaf, sekali-kali makanya saudara harus ikut di lembah, ada tim pelayanan LP Kerobokan. Kalau saudara datang ke sana, ada banyak orang-orang yang tentu saja tidak hidup seperti para rasul, tapi menyebut dirinya Kristen. Dan namanya, nama 12 murid di situ. Ada semua. Di LP Kerobokan. Mereka menempelkan atribut, identitas di KTP mereka sebagai orang yang beragama Kristen. Tapi kalau orang-orang melihat tingkah lakunya, nilai kehidupannya, suasana yang dialami mungkin di dalam komunitas dan keluarganya, gak ada orang menyebut mereka murid Kristus atau Kristen. Paham saudara ya? Jadi hari ini, di hari Natal ini, di hari kita memperingati Raja kita pernah hadir, ayo kita merenung. Apakah cukup cuma kita jadi orang yang beragama Kristen? Atau benar-benar kehidupan kita yang sementara ini benar-benar terpengaruh oleh suasana sorga. Sehingga merubah semua secara komplit kehidupan kita. Sampai akhirnya kalau orang dekat kita, tanpa kita tunjukin KTP. Kalau orang dekat kita, bersentuhan dengan kita, bergaul dengan kita, berpartner dengan kita, mereka tahu kita adalah pengikut Kristus. Itu goalnya. Saudara mau jadi seperti itu? Enggak. Enggak mau. Saya selesai khotbah, kita nyanyi lagi, tim PW naik. Iya. Iya.
Saya tahu tapi ada beberapa orang di tempat ini, bukan bernubuat ini ya. Ada beberapa orang di tempat ini yang mungkin, cuman retorika. Ngomong aja itu. Enggak, kamu aja yang masih belum mengerti. Tapi memang itu tujuan kita. Memang itu tujuan gereja didirikan. Memang itu tujuan para rasul mengajar para murid. Terserah saudara sepakat atau tidak, setuju atau tidak, itu enggak ada masalah. Tapi itulah yang kita mau terjadi. Nah, oke. Kita baca ayat klasik daripada bulan Natal. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, dan kita bergantian ya, nanti sampai habis. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ingat kata-kata Herodes ini saudara ya. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ingat kata ini. Saya lanjutkan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi dari pembacaan tadi, diceritakan ada dua tokoh yang penting waktu kelahiran daripada Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Tokoh yang pertama adalah Raja Herodes, yang saya yakin, saya percaya pasti gak ada satupun di antara kita yang mau dianggap seperti Raja Herodes. Betul? Betul gak sih? Jangan kaku saudara, ini Natal, relax aja. Ya. Yang kedua adalah tokoh yang disebut orang-orang Majus. Pokoknya kita orang Kristen itu seneng banget milih peran yang baik. Betul enggak? Kalau enggak coba kasih nama anakmu Herodes kalau punya anak. Atau kasih nama anakmu Yudas. Enggak ada. Semua milih nama baptisan lah kalau punya anak ya kan. Milih yang bagus-bagus. Tapi sayangnya cuma nama. Bukan berarti nama gak penting. Tapi sayangnya cuma nama. Kebiasaan kita begitu. Kita suka ngambil nama, ngambil quote, ngambil statement-statement. Semuanya yang pasti yang paling bagus. Tapi kita gak pernah menghidupi arti daripada nama. Serta statement-statement dan quote itu. Sayang saudara. Ya, nah, saya nggak mau menghakimi saudara, tetapi ayo kita sekarang belajar
Dan kita mulai menyelidiki hati kita sebagai orang-orang beragama Kristen hari ini yang belum tentu murid Kristus. Kalau dulu orang disebut Kristen pasti murid Kristus. Karena bukan mereka yang memberikan atribut itu. Tetapi orang luar yang melihat. Tapi hari ini orang beragama Kristen belum tentu murid Kristus. Dulu orang disebut Kristen pasti murid Kristus. Hari ini bisa-bisa bahkan saudara jadi orang Kristen tidak memilih. Setuju ya? Tidak pernah memilih. Kita lihat, kita lebih mirip Raja Herodes apa lebih mirip orang Majus? Ya. Yang pertama, bagaimana tentang Herodes? Jelas, Kristus datang untuk orang berdosa, betul ya? Jadi semua orang pada waktu itu berdosa semua. Betul nggak? Berdosa semua, termasuk Raja Herodes. Orang berdosa, cuman sayang. Dia nggak mau bertobat. Padahal saya minta saudara tadi mengingat, dia ngomong apa? Kasih tahu di mana Tuhan Yesus. Biar aku juga nanti datang dan menyembah dia. Apakah betul Herodes mau menyembah Tuhan Yesus? Apakah betul dia berniat menyembah Yesus? Gak pernah ikut sekolah minggu ya? Puji Tuhan, berarti saudara milih jadi orang Kristen. Kalau saudara dari kecil sudah sekolah minggu, berarti saudara Kristen dari keluarga. Nggak milih kan? Betul nggak? Ayo mikir dulu. Oh iya. Kalau saudara nggak ikut sekolah minggu, saya nggak pernah ikut sekolah minggu saudara. Karena saya baru Kristen di umur 24 tahun. Jadi kan nggak ikut sekolah minggu, masa 24 ikut sekolah minggu? Iya kan? Puji Tuhan. Herodes katanya mau nyembah Yesus. Kita datang ke gereja katanya mau jadi murid Kristus. Katanya kita ingin jadi pengikut Kristus. Tapi sebenarnya semua itu cuma pura-pura aja. Karena kita tahu motivasi Herodes, dia takut keberadaannya sebagai raja digantikan, dikacaukan, dibuat gak powerful karena munculnya raja baru yang namanya Tuhan Yesus. Karena konsepnya Herodes, kalau raja itu sudah pasti penguasa. Sudah pasti akan memerintah dengan tangan besi. Sudah pasti harus, betul nggak? Sudah pasti harus memegang otoritas penuh. Tapi kita tahu, kerajaan Kristus adalah kerajaan upside down kingdom. Kerajaan yang kebalikannya daripada kerajaan dunia ini. Daripada kerajaan yang dipimpin oleh Herodes. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus datang bukan mau menyaingi Herodes. Tuhan Yesus datang bukan mau mengoposisi Herodes. Tapi dia datang dengan satu misi. Dia mau mendatangkan sorga di bumi. Dia mau merubah suasana bumi yang sudah didrive oleh hawa nafsu. Kejahatan umat manusia. Dia datang ingin merubah kondisi itu. Dan Herodes gak mengerti. Makanya dia pura-pura. Dia ingin menyembah Yesus. Padahal hati kecilnya tidak seperti itu. Nah hari ini kita pun sama. Betulkah kita jadi orang Kristen? Memilih untuk dibaptis. Memilih untuk menyembah Kristus. Karena saudara ingin hidup kekal bersama dia. Betulkah? Atau saudara mau cuma hal-hal yang sementara yang saudara pergumulkan di muka bumi ini diberesin oleh Tuhan. Coba dipikir pelan-pelan. Apa saudara mau semua keinginan hatimu yang diikat oleh segala macam yang indah-indah, yang mempesona, tapi sementara ini saudara mau
Tuhan selesaikan dan Tuhan kabulkan. Betul? Coba direnungkan dulu. Bahkan saudara ikut terlibat dalam segala macam jenis pelayanan. Ditambahin lagi saudara ikut doa dan berpuasa. Karena apa yang saudara pergumulkan kok lama ya? Mungkin butuh di booster. Mungkin butuh dipercepat. Dengan pelayanan. Dengan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah Tuhan akan senang. Tuhan akan utang budi. Dan cepat-cepat dia bayar. Balas budi kita. Gara-gara kita melayani. Di dalam organisasi. Kita renungkan dulu. Tapi apakah betul-betul kita datang tulus. Cuma mau menyembah dia. Bahkan ingin memberikan sesuatu dari hidup kita untuk dia. Coba direnungkan. Jadi yang kedua jelas ya. Udah gak mau bertobat. Pura-pura ingin menyembah Yesus. Padahal dia merasa gak aman dengan hadirnya Kristus. Padahal dia merasa bakal tersaingi. Dia merasa bakal terganggu. Karena segala sesuatu dalam kehidupan Herodes cuma berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Makanya gak heran. Orang-orang dalam gereja, pada waktu dia sudah menerima keselamatan, pada waktu dia sudah menerima pengampunan dosa, yang harusnya, ini Pastor Henry ini, misalnya, tiba-tiba di handphonenya, ada message, ting masuk, dari salah satu bank terbesar di Indonesia. Kebetulan dia nabung di situ. Tahu-tahu pesannya ngomong begini. Selamat. Kamu dapat undian berhadiah. Gak dosa kan undian berhadiahnya bang? 10 miliar rupiah. Sebentar lagi kita transfer ke rekening Anda. Terus dia takut, wah jangan-jangan penipuan nih. Tapi hatinya mulai galau, bener gak nih? Ya kan? Berapa menit kemudian dia buka M-bankingnya. Dia cek, wih masuk 10 miliar. Betul. Kira-kira keluar dari tempat ini, dia kayak minggu-minggu kemarin tau gak? Kalau kayak minggu-minggu kemarin kan, shalom, shalom. God bless you. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kan begitu toh? Dia masih kayak begitu atau ntar kemana Vin? Rick, ntar kemana? Nggak ada kok, nganggur. Ikut. Kemana? Pokoknya ikut. Kita hari ini makan sepuasnya. Betul. Ini. Bayar masing-masing. Baru dapat 10 M saudara. Gratis. Makan satu orang kira-kira 100.000, bayar masing-masing. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau ada orang matanya gelap, masuk ruangan gelap, alangkah gelapnya hidupnya. Dia tidak bisa lagi melihat apapun yang baik, alias hopeless, gak ada harapan. Nah kira-kira kayak begitu itu yang diceritakan Pastor Haha. Logika berpikir kita aja, kalau kita habis terima sesuatu yang free dalam jumlah yang sangat fantastis, yang gak pernah kita lihat, terus kita dapat, saya kok percaya ya, dibaptis gak dibaptis tuh orang-orang di sekelilingnya yang dekat sama dia, udah pastilah kalau ditraktir aja pasti dapat. Betul gak sih? Logis gak sih ini? Iya, saking apa? Saking sukacitanya. Bukan saking diurapinya, bukan. Saking senengnya, saking sukacitanya.
Sampai dia ingin meluapkan lewat apa? Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Itu sangat logis, saudara. Jadi, hari ini saya mau kasih tahu. Kalau gara-gara temenmu pinjam sepatu belum kembali, janjinya pinjam 2 hari, ini udah hari keempat gak kembali. Saudara ngamuk terus di sosmed, saudara umumin. Saya kok gak percaya saudara-saudara diampuni Tuhan Yesus. Iya dong. Kalau cuma gara-gara hal kecil yang tidak sama sekali mengganggu kehidupan kita itu diusik oleh orang dalam komunitas kita. Terus kita marah-marah, gak bisa ngampuni, gak bisa bermurah hati. Saya kok gak yakin saudara mendapatkan kehidupan kekal. Karena pengampunan Kristus, kehidupan kekal itu gak ternilai, saudara. Nah, kalau saudara mendapatkan itu, harusnya itu keluar gitu loh. Sukacitanya itu keluar. Itu udah pasti saudara ingin berkontribusi. Itu udah pasti membuat saudara ingin menolong. Itu udah pasti membuat saudara ingin berbagi. Karena ada sukacita besar yang memenuhi dan meluap keluar dalam hidupmu. Makanya waktu saya bertobat di tahun 94 itu, saya mendengar khotbah yang serius tapi lucu dari Bapak Gembala senior kita. Dia ngomong begini, gampang ngecek orang bertobat sungguh-sungguh apa enggak. Pelit atau murah hati. Kalau pelit perlu dibaptis ulang, dia bilang. Kalau murah hati, dia sudah bertobat. Wow, terkesan kayak, masa begitu sih? Kok materialistis banget sih? Enggak. Karena memang orang itu kalau dapat sesuatu yang sampai membuat dia sukacita penuh, itu pasti mengalir, saudara. Itu pasti melimpah keluar. Pasti. Yang materi aja begitu, apalagi yang kekal dapatnya. Sudah pasti dia nggak bisa tidak. Dia pasti ingin berbagi. Setuju ya? Masuk akal ya? Masuk akal. Makanya sekarang introspeksi kita. Apakah kita seperti itu? Atau kita masih semuanya untuk kepentingan kita? Apakah kita semuanya pusatnya masih diri kita? Apakah segala berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, segala talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, segala karunia, kemampuan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semuanya dipakai untuk yang penting diriku lebih baik. Apakah itu? Nah, kalau sudah seperti ini nih, sebenarnya kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya mau nanya sekarang. Berarti orang Kristen itu harus melayani apa? Boleh enggak? Pelayanan itu pilihan atau keharusan sebenarnya? Coba saudara renungkan. Tentu saja melayani bukan cuma dalam organisasi kan. Dalam kehidupanmu sehari-hari. Di luar sana. Di rumah. Di tempat kerja. Di komunitas. Pelayanan itu sebuah yang natural memang keluar. Atau sebagai aktualisasi diri dalam kehidupan kita. Saya khawatir tentu saja. Kalau saudara melayani itu dalam konteks cuma di organisasi gereja, saya khawatir itu aktualisasi diri. Ya. Karena saudara ingin kelihatan, karena saudara ingin tampil, karena saudara ingin dapat aplaus, karena saudara ingin dianggap, ya nggak tahu lah. Tapi kalau saudara melakukan di gereja, di komunitas, di tempat kerja, di keluarga, dimanapun saudara hidup memang muncul. Yang namanya kontribusi, yang namanya bagi berkat, yang namanya jadi terang. Itu adalah wujud bahwa kita itu
sudah memperoleh yang tidak bisa kita dapatkan sesungguhnya daripada Tuhan, yaitu anugerah. Wujudnya pasti ada. Sudah bisa nangkep? Saya rasa jelas ya. Nah, maka itu di tempat ini gak ada di antara kita yang, oh saya cuma jemaat biasa. Oh saya cuma belum member bahkan. Oh saya cuma orang Kristen yang gak punya apa-apa untuk bisa dipersembahkan, gak ada. Semua kita bisa. Cuma mau gak? Ya, oke. Nah, satu lagi sebelum saya belum lupa. Saya khawatir banget. Apalagi yang sudah melayani, sudah pernah terlibat dalam tim, cuma gara-gara beda pendapat sama rekan sepelayanan, gara-gara beda pendapat sama rekan satu komsel, gara-gara beda pola pikir dengan teman satu komunitas, baper, terus pergi. Saya khawatir, selama ini berarti kita belum mau mempersembahkan untuk Tuhan memang. Iya dong. Kalau untuk Tuhan kan gak ada pengaruhnya. Hari ini. Kan kita biasanya kalau habis khotbah begini, ada orang yang memberikan apresiasi, tapi ada juga orang yang memberikan komen negatif. Tapi kalau komen negatif biasanya di YouTube, di sosmed. Kalau apresiasi di tempat, betul ya? Nah itu udah kebiasaan orang beragama Kristen tuh. Ya. Nah kalau kita terpengaruh masih dengan begitu, kita seneng banget dengan apresiasi dan jengkel banget dengan kritik. Berarti memang kita belum memberikan untuk Tuhan kan? Coba renungkan saudara. Coba renungkan. Apa niat kita? Apa motivasi kita? Di dalam kita melayani itu. Oke. Lukas 6 ayat 43-45 mengatakan demikian. Pohon yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitu juga pohon yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Saya yakin dan percaya kalau saudara ngelihat pohon belum ada buahnya, saudara gak akan tahu ini pohon apa ya. Kecuali saudara jual tanaman. Kalau enggak, saudara akan bingung kan. Begitu muncul pisang, kalau pisang gampang ya. Begitu muncul duren, begitu muncul semangka, baru saudara tahu, oh pohon semangka, oh pohon durian. Dari buahnya lah kamu jadi tahu siapa identitas pohon ini sebenarnya. Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Semak berduri tidak mungkin menghasilkan buah ara. Dan tumbuhan berduri lainnya tidak mungkin menghasilkan buah anggur. Manusia juga seperti pohon. Orang baik, orang yang ditebus Kristus, orang yang lahir baru, selalu menghasilkan perbuatan baik. Karena seluruh perbuatannya itu berasal dari isi hatinya yang baik. Tetapi orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat. Karena isi hatinya pun jahat. Jadi apa saja yang kita ucapkan dan lakukan pasti menunjukkan hati kita. Sudah dari ayat TSI ini aja sudah langsung gamblang ya. Ketahuan. Berarti saudara dipilih gak dipilih Tuhan, saudara sudah lahir baru atau belum, saudara sudah diselamatkan atau belum, sama sekali tidak ada korelasinya dengan KTP saudara. Sudah berubah belum? Dari agama A ke agama B.
Tidak ada. Yang harus muncul adalah buah. Yang harus muncul adalah perilakumu, kehidupanmu. Yang harus dirasakan oleh orang. Karena dari nilai hidup kita, perilaku hidup kita, ucapan kita bahkan, pemikiran kita, itu berasal dari hati yang dijamah oleh Tuhan. Nggak bisa pura-pura. Kita pura-pura jadi pelayan Tuhan. Kita pura-pura melayani. Tapi kalau hati kita tidak pernah dijamah Tuhan dan mempersilakan Dia memerintah dalam hidup kita, yang keluar sudah pasti cuman kritik. Yang keluar sudah pasti cuman hal-hal yang negatif. Perbuatan-perbuatan kita sudah pasti akan mengarah kepada hal-hal yang cuma mementingkan diri kita sendiri. Enggak bisa ditipu itu. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, enggak mungkin anggur keluar dari semak duri. Enggak mungkin. Memang perbuatan baik kita sama sekali tidak bisa membuat kita memperoleh keselamatan. Karena keselamatan adalah murni pemberian Tuhan. Tetapi waktu kita diberi keselamatan, diberikan kelahiran baru, ditebus oleh Tuhan, harus ada buah yang dihasilkan dari itu. Harus. Kenapa Pak? Kok bikin hashtag kita adalah rumah, bukan orang sempurna. Berarti kita kan memang boleh terus melakukan hal-hal yang jahat. Karena kita gak sempurna. Kita ganti aja ya. Biar gak misleading. Betul, saya setuju. Selama kita hidup yang masih panjang ini kita belum sempurna. Belum. Bukan gak pernah sempurna loh ya. Belum. Tapi kita tiap minggu dengerin firman. Hari Rabu kita dimuridkan lewat komsel, tanya jawab. Kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Diuji dalam kehidupan nyata. Minggu dikasih info lagi. Rabu dikasih tanya jawab lagi, diskusi lagi. Kemudian hari-hari, 5 hari lainnya diuji lagi dalam kehidupan yang nyata. Masa sih? Nanti kalau mendekati dipanggil Tuhan gak sempurna-sempurna? Betul atau enggak? Iya. Tapi sekali lagi saya tekankan sekali lagi. Sempurnanya bukan ukuran tetangga saudara. Sempurnanya bukan ukuran pasangan hidupmu. Sempurnanya ukuran titah raja kita. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan firman belum tentu tetangga kita senang. Betul? Karena firman Tuhan yang kita lakukan persis presisi dengan firman Tuhan belum tentu pasangan hidup kita senang. Belum tentu. Nah kalau udah dia gak suka, jadi subjektif, dibilangnya gak sempurna. Seolah-olah jadi kita gak pernah sempurna. Saya mau kasih tahu ya, itu tipu saudara. Karena Paulus pernah ngomong, waktu Kristus datang nanti yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki, dia mengharapkan kita sebagai mempelai wanita yang tanpa cacat dan kerut. Tanpa cacat dan kerut itu berarti apa? Kan sempurna. Sempurna menurut mempelai laki-laki. Presisi menurut firman-Nya. Dan itu harus kita kerjakan. Karena kita sudah memperoleh yang kekal. Seharusnya yang sementara ini tidak ada yang berat untuk kita kerjakan sesuai dengan yang Dia mau. Sehingga kita sempurna di hadapannya. Oh itu saudara. Serius. Kalau kita gak pernah sempurna aja nanti diterima Tuhan sebagai mempelai yang wanita yang layak. Ya ngapain gereja buka kita khotbah capek-capek.
Lo gak sempurna aja gak apa-apa kok nanti diterima. Gak pernah sempurna di hadapan dia, masih banyak kesalahan, banyak dosa, banyak penipuan, banyak kebohongan. Nanti tetap diterima kok waktu Yesus datang kedua kali. Lah ngapain kita repot-repot bikin komsel? Kan gak perlu. Setuju ya? Coba dipikir dulu. Setuju gak? Masih ada yang bingung, saya ulang. Kalau ketidaksempurnaan ini boleh terjadi terus. Kejahatan hati kita, keegoisan hati kita. Itu boleh terjadi terus sampai Tuhan datang kedua kali dalam hidup kita. Dan kita akan diterima apa adanya. Untuk apa kita mengadakan semua ini? Setuju? Kelihatannya gak semua setuju Mas Yan. Yang diterima apa adanya itu waktu dia datang pertama ini loh saudara. Kita diterima apa adanya karena kita semua memang berdosa. Tapi setelah diterima kita itu diproses, diajar, diberi kemampuan, diurapi, diberi macam-macam penolong. Mulai dari rekan-rekan segereja sampai Roh Kudus nolong kita. Supaya kita tidak cacat dan kerut waktu dia datang kedua kali. Itu yang benar. Ini, dengar baik-baik. Ini Injil yang sejati. Jadi kalau ada Injil yang ngomong gak apa-apa, gak sempurna sampai Tuhan datang, kita tetap diterima. Saya tolak itu. Enggak begitu. Makanya jangan pandang enteng. Titah raja, ngelanggar hukum mati. Makanya jangan anggap enteng perintah raja. Enggak presisi, hukum mati. Sekarang yang terakhir, yang kedua, orang Majus. Sama orang berdosa. Bahkan lebih jelas lagi, Gentile. Bukan orang pilihan. Non-Yahudi maksudnya. Zaman itu kan masih 2000 tahun lalu nih, orang-orang Yahudi masih merasa bahwa cuman bangsa mereka lah, bangsa yang dipilih. Yang lainnya pokoknya sudah gak ada harapan. Yang lainnya kafir. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Justru Tuhan gerakkan, justru Tuhan pilih Gentile. Orang yang kafir. Orang yang bukan pilihan. Yang justru punya hati tergerak untuk mempelajari ilmu perbintangan yang mengarahkan mereka untuk datang kepada nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan ada Kristus lahir. Ini sudah harus nangkep nih. Nah, siapakah orang Majus Gentile? Sebenarnya kita. Kita ini kan nggak ada yang hidungnya bengkok toh. Nggak ada kan di sini. Nggak ada yang orang Yahudi toh. Kita ini Gentile. Bukan orang-orang pilihan awalnya. Nggak ada di antara kita yang awalnya ditentukan jadi keturunan Abraham. Tapi karena anugerahnya sekali lagi. Karena cinta Tuhan kepada kita manusia. Kita dipilih. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana respon saudara pada waktu mengerti bahwa Tuhan itu memilih kita untuk diselamatkan. Terserah kita. Terserah kita, jangan nyalain Tuhan lagi nanti. Kalau saudara meleset dari panggilannya. Menyembah Yesus dengan tulus. Nah, prosperity gospel kita mulai. Menyembah Yesus dengan tulus lewat penyerahan hati. Apa itu? Mempersembahkan hartanya. Emas, mur, kemenyan, dan lain-lain. Jadi, banyak pendeta takut sekarang ngomong tentang mempersembahkan harta gara-gara dibully di sosmed. Tapi Alkitab memang mengajar begitu. Dari awal orang Majus waktu ketemu bayi Yesus saja
sudah langsung mempersembahkan hartanya. Kita mau ganti persembahan orang Majus jadi pisang, pepaya, atau buah-buahan. Enggak bisa kan? Dia mempersembahkan apa yang paling berharga, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Maka itu saya tidak secara khusus mengajar tentang, oke, orang-orang Riverside, mulai hari ini kita harus taat memberikan persepuluhan. Itu baik, tapi itu belum ada apa-apanya sebenarnya. Belum ada apa-apanya. Lu 10% kok. Lah kalau menurut saudara, Mazmur Kemenyan ini berapa nilainya? Berapa persen dari apa yang orang Majus miliki? Nggak tahu kita. Tapi yang pasti hal-hal yang sangat berharga. Maksudnya apa? Dia nggak cuma hartanya, tapi hatinya itu dipersembahkan. Segala sesuatu yang layak memang untuk dipersembahkan, dia persembahkan. Jadi maksud saya gini ya, kita nggak usah ribut urusan perpuluhan, kita nggak usah ribut urusan lifestyle para pendeta. Sudahlah, memang kalau kita itu cinta Tuhan, kita itu nggak keberatan kok berbagi. Kita nggak keberatan kok memang, karena semua itu Tuhan punya. Iya kan? Tapi saya nggak mengajarkan loh ya, bahwa kalau kamu nggak pernah nabur emas, kamu nggak akan menuai emas. Kalau kamu nggak pernah nabur uang, kamu nggak akan menuai uang. Saya nggak mau mengajarkan itu. Jadi kamu harus nabur uang di gereja ini. Nggak usah. Nggak usah saya ngajarin itu. Kalau saudara lahir baru, saudara merasa diselamatkan Tuhan, saudara akan peduli dengan komunitas di mana orang-orang percaya sedang dimuridkan. Di mana orang-orang percaya sedang melatih berempati kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang miskin dan lain-lain yang menjadi program gerakan kita di komunitas ini. Iya dong. Tapi sudah apa terus perpuluhan Pak? Latihan. Latihan aja. Saudara bisa tiba-tiba, Jeff, tolong Jeff ya, gereja ini butuh mau expand. Tolong sertifikat rumahmu besok dibawa, jual. Hah? Pindah gereja dia. Betul? Betul enggak? Pindah gereja dia. Gereja gila ini. Rumah cuma 1. 2 aja dia tetap enggak mau. Nah, apalagi kontrak. Lah, padahal para rasul zaman itu, ingat cerita Ananias dan Safira? Mereka persembahkan tanahnya. Mereka persembahkan. Jadi itu masuk akal enggak? Kejadian kisah para rasul apakah masih relate? Apakah masih relevan dengan kondisi hari ini? Masih. Masih. Sikap hati kita yang tidak sama dengan zaman itu. Karena sudah saking sekarang ini banyaknya kita diprovokasi, terdistraksi oleh dunia yang makin complicated ini. Kita nggak bisa melakukan itu. Tapi sebenarnya loh ya, kalau kita ngaku, kalau kita ngomong bahwa hidup kita sudah bukan aku lagi, tapi Kristus dan bla 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 dan lain-lain, seharusnya apapun yang ada di hidup kita ini, kita harus rela. Itu bukti. Nah, sebelum kita sampai ke tahap itu, yang sulit itu, yang sewaktu-waktu Tuhan nanti bisa berbicara kepada kita untuk mempersembahkan yang sulit itu, perpuluhan itu cuma latihan aja. Disiplin memberi. Betul nggak kira-kira? Bisa nggak saudara datang ke fitness dengan berat badan 60 kilo sudah langsung angkat beban 70 kilo, bisa nggak? Nggak bisa kan? Mula-mula sudah ngangkat 5 kilo dulu, 10 kilo, 20 kilo, lama-lama sudah bisa ngangkat seukuran, bahkan lebih dari bobot tubuh saudara.
melebihi kemampuan bobot tubuh saudara. Betul nggak? Tapi kan nggak mungkin langsung. Sama. Sebelum kita menyerahkan hati, yang kita tahu adalah sumber, pusat daripada semua kehidupan kita. Yang waktu di mimbar, waktu kita nyanyi, kita ngomong, kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum benar-benar itu diserahkan. Rela nggak sih menyerahkan perpuluhan? Rela nggak sih menyerahkan persembahan syukur? Rela nggak sih menyerahkan waktu? Rela nggak sih menyerahkan yang lain-lainnya? Nah ini adalah cuma latihan aja. Paham ya? Latihan aja terakhir. Karena waktunya habis. Karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Boleh naik semua? Di situ juga. Jadi memang mau tidak mau kita harus akui. Yang paling mengganggu, yang paling sulit, yang paling mendistraksi banyak pikiran kita itu harta memang. Betul kan? Harta memang. Seolah-olah dunia runtuh kalau harta kita habis. Seolah-olah gak ada pengharapan dalam hidup kita kalau kita miskin. Yang paling banyak mempengaruhi kehidupan seseorang memang harta sih. Makanya gak salah kalau Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu pasti ada. Jadi sudahlah, kita berhenti beretorika. Kita nggak usah cari-cari alasan. Loh memang memberi itu adalah latihan untuk kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Memberi itu adalah latihan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pemberian yang paling mujarab, yang paling berharga, biasanya harta memang. Harta memang. Tapi saya mau kasih tahu, tidak harus saudara memberikan ke tempat ini tanda bahwa saya tidak mau memanipulasi saudara. Berilah kepada orang-orang miskin. Berilah kepada saudara-saudaramu yang kesulitan. Berikanlah kepada orang-orang dalam perusahaanmu yang kesulitan. Teman-temanmu yang sulit. Jangan sampai kamu bergaul dengan orang dalam satu lingkungan. Dia gak bisa makan, anaknya gak bisa sekolah. Kita berkelimpahan. Jangan sampai saudara. Karena itu gak akan membawa atmosfer kerajaan sorga dalam hidup kita. Itu gak akan membuat kita disebut sebagai pengikut Kristus dengan cara itu. Gak mungkin. Nah, adalah salah. Kalau saya memanipulasi saudara dengan cara, kalau memberi harus ke sini. Salah itu. Adalah salah. Tapi saya menyarankan saudara tetap memberi. Tapi bukan harus di sini. Kalau di sini, ya seberapa besar kepedulianmu terhadap komunitas ini. Semakin kamu ingin komunitas ini berkembang. Semakin kamu ingin komunitas ini jadi lebih baik. Kita tahu di sini juga butuh biaya. Ya berikan dengan sukacita. Kalau enggak apa-apa. Tapi yang paling penting, memang saudara harus belajar memberi. Terutama kepada orang-orang dekat saudara yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Setuju ya? Setuju. Karena Tuhan Yesus pernah ngomong, orang miskin selalu ada padamu. Jadi gak mungkin kamu gak memberi selama hidupmu. Karena orang miskin selalu ada. Cuma kita tutup mata atau buka mata. Kita peduli atau tidak peduli. Kita mau berbagi atau tidak berbagi. Keputusan ada pada kita. Jadi pesan Natal untuk tahun ini adalah, Natal adalah Sang Bapa memberikan kado yang terbaik yang Dia punya untuk kita. Itu makna Natal. Dia memberikan putranya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Nah hari ini saya mengajak saudara selama bulan Desember, selama bulan Natal, cari objek. Siapa orang yang paling pantas, yang paling cocok, yang bisa saudara tolong. Berikan kado yang terbaik buat mereka. Bisa itu sahabatmu, bisa tetanggamu, bisa keluargamu, bisa family, bisa teman. Siapa saja. Berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Jangan-jangan saudara gak perlu ngutip ayat. Jangan-jangan saudara gak perlu nyebut. Kalau kamu terima Yesus kamu nanti baru masuk surga. Gak perlu nyebut itu. Tapi karena engkau tulus memberikan yang terbaik menjadi jawaban dalam hidupnya. Jangan-jangan itu jadi mujizat terbesar dalam hidupnya dia. Dia bisa merasakan kasih Tuhan di situ. Gak tahu kita. Selama ini orang yang sering kita doakan dalam doa-doa kita. Untuk dia menerima Yesus. Untuk dia diselamatkan. Cuman berdoa terus. Hari ini rubah. Jawab pergumulannya secara nyata. Dengan cara yang terbaik yang kau bisa. Jangan-jangan doamu langsung dijawab hari itu. Dia menerima Tuhan dan juru selamat. Betul? Ayo di hari Natal ini jangan sibuk beli baju baru. Jangan sibuk bikin acara apa yang paling keren. Jangan sibuk makan di mana. Jangan sibuk itu oke lah. Gampang itu. Tapi sibuklah cari orang. Keluarga, teman, sahabat. Siapa yang bisa kita target untuk bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Dan saya berharap nanti ibadah pertama bulan Januari. Saudara datang ke tempat ini gak sendirian. Saudara bawa teman, bawa sahabat, bawa keluarga yang diselamatkan. Percaya, menyembah bersama-sama dengan kita. Raja di atas segala raja itu. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke, bangkit berdiri semua. Kita angkat roti.